Aku Chloe. Pacarku selama 10 tahun, yang akan kunikahi, tiba-tiba ingin putus. Dia bahkan berlutut dan bersujud padaku, memohon padaku untuk berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Aku hancur. Aku pindah ke tempat baru. Aku mengundang beberapa rekan kerja. Malam itu, kami minum-minum dan begadang. Mereka menginap di tempatku. Tapi keesokan harinya, mereka menatapku seperti melihat hantu. Mereka semua menghindariku seperti wabah. Mereka bahkan berhenti kerja dan memblokirku di mana-mana. Tidak tahu apa yang terjadi, aku pulang ke kampung halaman sendirian, berharap mendapat penghiburan dari keluargaku. Tapi dalam semalam, kucingku yang sudah 10 tahun ditemukan terpotong-potong, dan ibuku, yang paling menyayangiku, terkena serangan jantung dan meninggal. Setelah ayahku mengurus pemakaman, dia gantung diri. Apa yang kulakukan hingga begini? Apa yang membuatku menjadi pembawa sial? Saat aku bertemu iblis, aku akan menuntut jawaban. Tapi saat ku buka mata lagi, aku kembali ke hari pacarku putus denganku. Aku salah, Chloe. Tolong, aku mohon padamu. Lepaskan aku. Kita harus putus. Lepaskan aku. Tolong, ampuni aku. Kita harus putus. Chloe, kalau kamu tidak putus denganku hari ini, aku akan mati di sini di depanmu. Hunter adalah pelatih kebugaran. Dia besar dan kuat. Dia punya kepribadian yang kuat. Kami bersama sejak SMA, 10 tahun pacaran. Hubungan kami solid. Baru minggu lalu kami bicara soal pernikahan. Kami memilih tanggal keberuntungan untuk ambil surat nikah dan mengadakan pernikahan. Jadi kenapa dia mau putus denganku hari ini? Putus? Aku tidak setuju. Di kehidupan sebelumnya, aku marah dan menghadapinya. Aku menangis dan memukulnya dengan bantal. Meskipun dia pria berotot, aku membuatnya ketakutan setengah mati. Pada akhirnya, dia bahkan tidak mengemasi kopernya dan langsung kabur. Kali ini, aku harus tetap tenang. Kenapa kamu mau putus? Berikan aku satu alasan. Chloe, kita sudah bersama bertahun-tahun. Aku sudah mengirim kompensasimu ke rekeningmu, uang muka rumah kita, uang lamaranmu, dan semua tabunganku. Aku tidak mau semuanya. Aku berikan semuanya padamu. $50.000 adalah semua yang bisa kuberikan padamu. Mulai sekarang, jadilah orang asing yang saling kenal baik, oke? Jalani hidup masing-masing. Kamu pasti akan menemukan yang lebih baik. Tolong, aku mohon. Aku tidak mau uangmu. Berdiri. Jauhi aku. Jauhi aku, Hunter. Apa yang sebenarnya terjadi? Tadi malam kita masih mesra. Kenapa hari ini kamu bersikap seperti ini? Cuma menarik celanamu dan pura-pura tidak kenal aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Putri, tolong, ampuni aku. Aku mohon, tolong. Aku sumpah tidak akan mengulanginya lagi. Tolong. Aneh banget. Mungkin ada yang menakutkan di belakangku? Tolong, kasihan. Ada apa sih? Ayo. Hunter. Pengecut, takut apa? Aku nggak akan makan kamu. Putri, tolong, kasihan. Aku mohon. Hunter. Buru-buru? Kamu nggak bawa koper? Gak ada petunjuk sama sekali. Mungkin masalahnya sama aku? Aku sama seperti biasa. Dan gak ada yang beda. Hunter sudah hilang selama 3 hari. Sewa apartemen kita dibatalkan. Semua barangku dikembalikan. Semua orang yang biasanya bisa hubungi dia, teman, rekan kerja, ayah dan ibunya, semua blokir aku, kayak mereka sudah rencanain. Aku sudah muak. Aku nggak percaya kalau aku nggak bisa nemuin mereka di rumah orang tuanya. Halo, kamu mau lihat tempatnya? Kamu, Agen properti? dan keluarganya, Gak tahu. Dia baru aja daftarin rumah itu sama aku. bisa kamu atur mereka ketemu aku? Gini aja, aku bisa bayar kamu untuk repotnya. Gak mungkin. Setahu aku, mereka udah keluar negeri kemarin. Apa? Dia bisa lari,
tapi nggak bisa bersembunyi. Aku nggak percaya dia pergi begitu aja dari kerjaannya. Halo, Bu. Anda di sini untuk mendaftar anggota atau latihan? Halo, nama saya Chloe. Saya di sini untuk menemui pelatih Hunter. Maaf, Ibu Smith. Anda tidak diterima di gym kami. Aku, ada apa sama aku? Aku cuma datang mau tanya beberapa hal. Bapak Brown sudah pergi. Tapi temannya meninggalkan instruksi khusus. Kalau kamu datang mencarinya, mereka benar-benar menolak menemuimu. Kenapa? Pasti ada alasan. Maaf, Ibu Smith. Nggak dikasih alasan. Aku cuma penyampai pesan. Tolong jangan bikin susah. Kamu. Sebenarnya, aku punya teori lain. Mungkin karena ini, bahwa Hunter bersikeras putus denganku. Aku berjalan dalam tidur. Dan itu membuat Hunter ketakutan. Tapi aku sudah hidup lebih dari 20 tahun, dan aku belum pernah berjalan dalam tidur sebelumnya. Sedangkan orang-orang yang pernah tidur satu ranjang denganku sebelumnya, tidak pernah terjadi apa-apa. Semuanya dimulai setelah malam itu yang kuhabiskan bersama Hunter. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa membuat Hunter meninggalkan negara ini? Bahkan rekan-rekannya sangat takut padaku. Rekan-rekannya tidak pernah tidur di sampingku, jadi kenapa mereka begitu takut? Karena aku tidak bisa mendapatkan jawaban dari Hunter, aku akan mulai dengan rekan-rekannya. Akhir-akhir ini, aku merasa sangat lelah. Meskipun aku banyak tidur, aku masih pusing sepanjang hari. Tapi aku memaksakan diri untuk bangkit dan segera pindah ke tempat baru. Segera setelah itu, aku mengundang rekan-rekan yang biasanya akrab denganku untuk datang. Kami makan camilan larut malam, minum cukup banyak. Jam 10 malam, kami semua sudah sempoyongan. Kalian sebaiknya menginap di sini malam ini. Chloe, kamu terlalu baik. Menraktir kami makan malam dan membiarkan kami menginap di sini. Menurut apa yang terjadi di kehidupan masa laluku, itu terjadi setelah mereka menginap, mereka lari dariku. Jadi, pasti ada sesuatu yang terjadi malam itu. Aku perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ayah, Ibu, dan Midnight, aku sangat merindukan kalian semua. Tapi aku takut untuk kembali. Aku takut akan menyakitimu lagi. Dalam rangkaian kecelakaan waktu itu, Hunter dan rekan-rekanku setidaknya selamat. Hanya keluarga kita berempat yang tewas tragis. Jadi kali ini, aku harus mencari tahu alasan dibaliknya, sebelum aku berani kembali. Ayah, Ibu, bagaimana kabar kalian akhir-akhir ini? Ibu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Hanya memikirkan pernikahanmu, Ibu sangat bahagia. Sayang, kalau pacarmu pernah mengganggumu, bilang ke ayah. Ayah akan memberi pelajaran pada berandal itu. Aku belum bilang ke ibu dan ayah kalau Hunter kabur. Aku juga tidak bisa bilang sekarang. Kalau tidak, mereka pasti khawatir. Chloe, terima kasih banyak sudah menerima kami. Kami akan pergi sekarang. Maaf merepotkan. Lain kali, pasti kami traktir kamu makan malam. Kalian baik-baik saja? Apa yang salah? Cuma kebanyakan minum sedikit. Chloe, kamu masih mabuk, kan? Baiklah, kami pergi. Nanti kita jalan-jalan lagi, dah. Aku begadang semalaman mengawasi. Dan tidak terjadi apa-apa. Mungkin saja. Mungkin salah tanggal?
Tunggu sampai hari yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Aku mengundang rekan-rekanku lagi, tetap tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, rekan-rekanku memperlakukanku seperti biasa. Rekan-rekanku sama sekali tidak terpengaruh. Apakah ini berarti bahwa tidak terjadi apa-apa? Untuk jaga-jaga, aku menunggu 2 hari lagi. Semuanya masih normal. Akhirnya, aku lega. Ayah, Ibu, aku pulang. Midnight? Midnight? Ibu? Aku sangat merindukan kalian. Aku tidak sabar untuk cuti dan pergi ke rumah orang tuaku. Aku melihat ayah dan ibu. Dan Midnight? Baunya enak. Ayo makan. Enak? Enak. Dia baru bangun, dan aku tidak tahu kenapa. Aku tanya dia, tapi dia tidak mau bilang apa-apa. Dia berbalik dan lari. Aku cerita tentang Hunter kepada mereka. Tentu saja, mereka berpihak padaku. Tentang Hunter yang kabur tepat sebelum pernikahan, mereka memakinya. Tapi kemudian mereka menghiburku, bilang aku masih muda, dan aku bisa cari yang lain. Mereka bercanda, dan bilang mereka akan memperkenalkanku dengan keponakan tetangga. Malam itu, aku begadang ngobrol dengan ayah dan ibu. Ayah? Ibu? Ayah? Ibu? Aneh. Kenapa cuma aku seorang di rumah? Midnight? Midnight? Ada apa? Biasanya, kalau aku panggil Midnight, dia lari ke pelukanku dan bergelayut. Apa dia keluar hari ini? Kenapa ibu tidak bawa teleponnya? Halo, ayah. Ayah dan ibu pergi olahraga pagi, kan? Jangan lupa beli bakpao siu di jalan pulang. Chloe, aku di rumah sakit. Ayah, apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana ibuku meninggal? Ibumu meninggal karena serangan jantung. Dokter bilang dia, Kucing siapa? Itu benar-benar kucing. Matinya sangat mengerikan. Iya kan? Pasti ada yang menyiksa kucing. Midnight? Aku ingat sekarang. Chloe, itu kucing milik pasangan tua di atas. Namanya apa? Namanya Midnight. Itu dia. Iya, itu Midnight. Iya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibuku tiba-tiba meninggal? Dan Midnight, ada apa ini? Tolong katakan padaku. Ayah, tadi malam, kamu... Ayah, ayolah, katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Kenapa? Kenapa kau tidak bisa memberitahuku? Ayah, apakah ada hal lain yang tidak bisa kau katakan padaku? Kau tidak boleh tahu, kau benar-benar tidak boleh tahu. Kalau tidak, Apa? Ayah? Apakah ini tentangku? Apakah aku melakukan sesuatu? Chloe, berhentilah bertanya. Ayah? Lupakan saja. Tidak masalah apa yang terjadi. Pada akhirnya, hasilnya selalu sama. Menjalani kehidupan kedua. Kenapa? Meskipun aku berusaha keras untuk menemukan kebenaran, untuk menghentikan semua ini,
Tetap saja, tidak ada yang berubah. Kenapa? Kenapa harus aku? Apakah hanya jika aku mati, semua ini bisa berakhir? Chloe, tolong, aku mohon padamu. Kita harus putus. Hari ini, ternyata setan tidak membawaku pergi. Setan selama ini baik padaku. Harus kunci pintu ini. Supaya Hunter tidak bisa keluar, setidaknya itu akan memberiku waktu lebih. Chloe, kenapa kamu mengunci pintu? Dia tidak berpikir untuk melompat, kan? Ini lantai 18. Hunter, kau akan melompat. Kau tidak ingin hidup? Chloe, aku salah, oke. Tolong, kasihanilah. Lepaskan aku. Orang yang tidak ingin aku hidup adalah kamu. Kapan aku pernah tidak ingin kamu hidup? Katakan langsung. Mundur, Hunter, minggir. Hunter. 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 Percuma. Aku sudah mengunci pintu. Kamu tidak bisa membukanya. Chloe, aku salah. Lepaskan aku. Aku mohon. Kamu pikir kamu bisa lolos? Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Aku bilang, aku tidak akan melepaskanmu, bahkan jika aku mati. Tolong, aku mohon. Hunter. 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 Kenapa kamu lari? Aku tidak akan memakanmu. Chloe. Kasihan dong. Lepaskan aku. Aku bisa memberimu lebih banyak uang. Berapapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya padamu. Aku tidak mau uang. Hunter kemari. Berlutut. Aku ingin kamu memberitahuku tentang tadi malam. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kita yang membuatmu begitu ketakutan? Kemarin. Kepalaku sakit. Aku tidak ingat. Sayang, lihat aku. Kau ingat? Kemarin, kita seperti ini. Lalu kau menggendongku ke kamar mandi. Kau tunggu apa? Ayo lakukan seperti kemarin. Sekarang ingat? Jangan. Ini masih siang bolong. Ini tidak benar. Kemarin, kita mulai di sini. Lalu kita terus melakukannya sampai ke kamar mandi. Kita mandi romantis. Sayang, tadi malam, kau ingat? Iya, aku ingat. Benar? Ya. Lalu, kami kembali ke tempat tidur. Kamu masih belum puas. Dan terus memelukku, jadi kami berdua begadang sampai larut malam. Lalu, bibirku basah dan terluka. Apa itu Hunter? Apa dia memberiku napas buatan? Hunter, keluar dari sini. Hunter. Bersembunyi di balik tirai tidak akan membantu. Hunter. Hunter.
Berhenti bersembunyi. Aku tahu di mana kamu. Bersembunyi di lemari juga tidak akan membantu. Bahkan bersembunyi di selokan pun tidak akan membantu. Kali ini, kamu pergi lagi tanpa membawa kopermu. Siapa? Siapa itu? Siapa? Siapa di sana? Halo, seseorang baru saja memanggil ambulans. Permisi, siapa Chloe? Penelepon bilang Chloe pingsan. Saya Chloe. Saya sudah baik sekarang. Maaf, para medis. Maaf merepotkan. Saya akan bayar biaya ambulans. Oke. Sial, Hunter kabur lagi. Tadi malam, saya di sini. Hunter memeluk saya dan mencium saya. Saya sangat mencintainya. Tapi hari ini, dia mencoba membunuh saya. Tunggu, itu tidak masuk akal. Jika dia ingin membunuh saya, kenapa dia menyelamatkan saya dan memanggilkan ambulans untuk saya? Sayangnya saya tidak sadar dan tercekik. Saya tidak mendengar apa-apa. Oh iya, ada cara lain. Kebenaran akan segera terungkap. Pelan-pelan. Hati-hati dengan karpetnya. Nona, di mana saya taruh lampu ini? Taruh di sini. Terima kasih, Tuan. Semua yang terjadi sekarang persis seperti kehidupan masa laluku. Ini berlangsung secara sistematis, mengikuti pola yang sama, seperti kehidupan pertama. Setelah menginap di tempatku, mereka akhirnya lari dariku. Di kehidupan masa laluku, aku tidak tidur semalaman. Jadi keesokan harinya, rekan-rekanku bersikap normal padaku. Kali ini, aku akan mencoba pendekatan yang berbeda. Kalian menginap di tempatku malam ini. Chloe, kamu terlalu baik. Mengajak kami makan malam dan membiarkan kami menginap. Lain kali, datang ke tempatku. Aku sudah memutuskan. Kalian para cewek ambil kamar tidur dan ruang belajar, kalian bisa tidur di kasur. Kami berdua cowok, akan tidur di mana saja. Kalian akan kena. Ah, jangan begitu. Karena tetap terjaga sepanjang waktu atau tidur sepanjang waktu tidak akan berhasil, maka aku akan bangun sesekali untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Alarmku nggak bangunin aku tadi malam. Tapi itu nggak masuk akal. Dengan semua alarm itu, pasti beberapa rekan kerjaku mendengarnya. Kenapa nggak ada yang bangunin aku? Rumahnya kosong, nggak ada siapa-siapa di sini. Nggak ada yang bangunin aku buat pergi kerja bareng mereka. Apakah yang terjadi di kehidupan masa laluku terulang kembali? Pagi.
Ini Chloe. Oliver, apa yang terjadi tadi malam? Apa yang aku lakukan? Kenapa semua orang begitu takut padaku? Aku nggak bisa bilang. Itu terlalu menakutkan, aku nggak sanggup. Oliver, ayolah, katakan padaku. Apa kau lupa kau mengacaukan proyek terakhir? Siapa yang membereskan setelahmu? Siapa yang membuatmu lulus magang? Dan beginilah caramu membalas budiku. Chloe, jangan mencampur adukan semuanya. Aku sangat menghargai bantuanmu, tapi itu terlalu menakutkan. Aku nggak bisa bilang. Apa aku tidur sambil jalan? Tidak, bukan itu, ya. Apa aku berjalan dalam tidur? Tidak, bukan. Ya. Pokoknya, itu bukan berjalan dalam tidur. Berjalan dalam tidur itu sesuatu yang bisa kamu bangunkan. Kamu tidak bisa membangunkanku sama sekali. Jadi, aku seorang pejalan tidur yang tidak bisa dibangunkan. Kamu menakutkan. Chloe, aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Atas apa yang telah kamu lakukan untukku, aku akan bekerja keras untuk membalas budimu di kehidupan selanjutnya. Apa, Oliver, apa yang kamu bicarakan? Maaf, Oliver, tadi malam dan barusan aku membuatmu takut. Chloe, keluar sebentar denganku. Bapak Davis, Bagus, dia akhirnya pergi. Sangat menakutkan. Memiliki orang seperti dia di perusahaan, aku tidak tahu berapa lama lagi aku harus hidup dalam ketakutan, menjadi rekannya. Aku punya nasib paling buruk. seperti yang diduga. Aku dipecat lagi. Pesangon perusahaan jauh melebihi yang ditentukan kontrak. Jelas, kondisiku sudah tersebar ke seluruh perusahaan. Perusahaan juga takut padaku. Karena menjadi rekan kerja tidak berhasil, maka aku harus menggunakan cara lain. Kebenarannya? Apa sebenarnya? Tokoh utama dalam film itu menggunakan kamera untuk merekam rekaman rumah berhantu. Aku penasaran apa yang akan kudapatkan. Chloe, ada apa? Aku sudah meneleponmu berkali-kali, kenapa tidak diangkat? Apa terjadi sesuatu? Ibu, kalau aku jadi monster, apakah ibu akan takut padaku? Monster seperti apa? Yang benar-benar menakutkan. Yang bikin semua orang ketakutan. Kalau begitu, ibu juga tidak takut. Meskipun anakku jadi monster, dia monster yang paling lucu. Hunter dan rekan-rekannya ketakutan setengah mati, takut banget. Ibuku, wanita yang belum banyak melihat dunia ini, wanita yang lembut dan baik hati ini, apa aku bisa membuatnya takut setengah mati? Besok, kita akan mendapatkan semua jawabannya. Ada apa di sini? Ada yang masuk? Kuncinya masih utuh. Aku mengunci pintu dengan kunci mati tadi malam. Dan aku tinggal di lantai 20. Gak mungkin ada yang bisa masuk. Gimana bisa jadi begini? Barang-barang ini. Apa aku yang lakuin ini?
Baik. Satu lagi di atas. Jaga-jaga, aku sengaja taruh satu di tempat tinggi. Kamera ini pasti masih berfungsi. Sempurna, aku akan mencari tahu kebenarannya. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Chloe, Hunter, bagaimana kamu bisa masuk ke rumahku? aku punya kunci cadangan rumahmu. Untung saja aku datang tepat waktu. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan kameraku. Tidak. Kamu tidak boleh tahu kebenarannya. Ini demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri? Apa maksudmu demi kebaikanku sendiri, Hunter? Kamu tiba-tiba memutuskan aku pergi ke luar negeri tanpa sepatah kata pun, dan sekarang aku akan mencari tahu kebenarannya. Kenapa kamu menghentikanku? Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali? Chloe. Maafkan aku, Chloe. Sampai kemarin. Aku takut. Aku hanya ingin lari darimu. Tapi sekarang, aku Apa yang ingin kamu lakukan? berusaha menyelamatkanmu. Jika kamu tahu kebenarannya, semuanya akan menjadi jauh lebih buruk. Aku harus menyelamatkanmu. Dan menyelamatkan semua orang juga. Jadi menghentikanku dari mengetahui kebenaran itu dimaksudkan untuk menyelamatkanku. Itu konyol. Hunter, aku tidak akan percaya sepatah kata pun yang kamu ucapkan. Yang ingin aku tahu sekarang adalah apa sebenarnya kebenaran itu. Kamera dan kartu memorinya. Semua rekaman ada di kartu itu. Selama aku menemukan kartu memorinya, aku akan melihat kebenarannya. Aku. Chloe, kamu sudah bangun. Lihat, aku buatkan kamu bubur seafood favoritmu. Ayo, coba. Aku tidak mau makan apapun. Hunter, aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tidak ada. Masih ada lagi di panci. Aku ambilkan mangkuk lain. Hunter, kenapa kamu mengikatku? Apa yang aku lakukan di malam hari sehingga kamu begitu takut padaku? Tidak. Chloe, jangan terlalu dipikirkan. Kalau begitu, bisakah kamu melepaskanku? Aku sangat kesakitan. Tidak. Maaf, Chloe. Tapi ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk menyelamatkanmu. Sekarang istirahat saja. Hunter, aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Aku tidak mau jadi pembawa sial lagi. Chloe, maaf. Bertahanlah sedikit lebih lama. Semua ini akan segera berakhir. Sebulan terakhir, Hunter sudah memberikan hampir semua yang aku minta. Memberiku makan, memandikanku, dan memijatku. Bahkan, takut aku akan bosan, dia membawakanku berbagai macam konsol game dan buku komik. Lihat apa yang aku bawakan untukmu. Buku komik favoritmu. Game favoritmu. Aku juga membelikannya untukmu. Tapi dia masih menolak untuk melepaskanku. Dia mengambil semua alat komunikasiku. Bahkan saat aku tidur, dia mengikat tangan dan kakiku. Hunter, jangan pergi. Ayo bicara. Chloe, jangan khawatir. Kamu tidak perlu pergi kerja. Tetaplah di rumah. Aku akan mendukungmu. Setelah kamu pulih sepenuhnya, kita akan bahagia bersama lagi. Apa yang kamu bicarakan? Penyakit apa? Chloe, jangan tanya. Pokoknya, semua yang aku lakukan demi kebaikanmu sendiri. Chloe, hei, kamu sudah bangun. Hei, aku belikan kamu pangsit sup favoritmu.
Ayo, coba sedikit. Hunter, apa yang terjadi tadi malam lagi? Kenapa ada banyak memar baru di tubuhku? Tidak terjadi apa-apa. Jangan terlalu memikirkannya. Makan saja, ya. Chloe, Tangkap dia. Mia, Mia, tidak apa-apa, Chloe. Aku sedang di luar negeri. Begitu aku menerima pesanmu, aku langsung kembali. Aku tidak percaya Hunter benar-benar menculikmu. setelah bertahun-tahun, kamu akhirnya kembali. Tidak apa-apa, jangan takut, ayo pergi. Bapak Hunter Brown, Anda ditahan atas tuduhan penculikan dan pemenjaraan palsu. Silakan ikut kami. Bapak Hunter Brown, Anda dicurigai melakukan penculikan dan pemenjaraan ilegal. Ikut kami. Hunter, sebelum aku pergi ke luar negeri, apa yang kau janjikan padaku? Kau berjanji akan menjaga Chloe, dan beginilah caramu menepati janji? Jika aku tahu ini, aku tidak akan pernah setuju kalian berdua bersama. Kau, demi sifat posesifmu sendiri, kau mengendalikan Chloe, dan menyakitinya seperti ini. Ibu, tolong tenang. Memukulnya tidak akan menyelesaikan apapun. Biarkan hukum yang menanganinya. Ayo, Tunggu. Pak, aku perlu bicara dengan pacarku. Hunter, kau masih tidak mau mengaku? Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Jika kau mau bilang padaku, aku akan bilang ke polisi bahwa ini semua salah paham. malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Katakan saja padaku, dan aku akan menjelaskan ke polisi bahwa itu semua kesalahpahaman. Chloe, apakah kamu masih membelanya? Kebenaran, apa yang begitu penting bagimu? Mia, berhenti bertanya. Aku harus tahu. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Chloe, apakah kamu takut padanya? Takut dia akan mengejarmu setelah dia keluar? Tidak apa-apa. Setelah aku kembali kali ini, aku tidak akan kembali, Kai. Aku akan melindungimu. Mulai sekarang, aku akan tinggal bersamamu. Mia, terima kasih. Tapi sebelum aku tahu kebenaran, aku tidak ingin menyeretmu ke dalam ini. Hunter, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Katakan padaku. Katakan. Para petugas masih di sini. Apakah kamu takut aku akan memukulmu? Bapak Brown. Jadi apa kebenarannya yang membuat pacarmu begitu kesal? Pak, Hunter telah mengejar Chloe sejak sekolah. Mereka sudah bersama selama 10 tahun. Sebelumnya, dia tiba-tiba meninggalkannya di altar. Dia meninggalkan Chloe kita untuk menghadapi semua rumor itu. Dan sekarang dia telah menyakitinya seperti ini. Pak, kamu harus membantu kami menghukumnya. Kamu ingin tahu apa yang terjadi, bukan? Baiklah. Videonya ada di ponselku. Akan kutunjukkan sekarang. Video itu ada di ponselku. Akan kutunjukkan padamu sekarang. Tunggu. Aku tidak tahu apa isi video itu. Bagaimana kalau itu membuat polisi dan Mia ketakutan? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa biarkan itu terjadi. Tidak mungkin. Chloe, jangan takut. Polisi dan aku di sini bersamamu. Kami akan pastikan kamu mendapat keadilan, oke? Kamu tidak perlu takut. Apa yang Hunter lakukan padamu, ya? Tidak. Kalian tidak boleh menonton ini. Chloe, hey, jangan takut. Ya, benar. Ibu Smith. Kami hanya mengumpulkan beberapa bukti, hanya untuk mencari tahu kebenaran. Apa kamu tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah mengunggah videonya. Silakan, tonton sendiri. Tidak, Pak Polisi, tolong. Mia, tolong, aku mohon padamu. Kalian sungguh tidak bisa menonton video ini. Atau kalian akan takut padaku.
Chloe, tidak apa-apa. Kita sudah bersahabat karib sejak kecil. Sahabat karib kan? Aku sudah melihatmu melewati segalanya. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan takut padamu. Aku akan selalu percaya padamu. Dan aku akan mendukungmu. Hunter, aku ingin melihat orang seperti apa dirimu sebenarnya. Apa trik yang kau lakukan, mencoba memisahkan kita. Hunter, aku ingin tahu trik apa yang kau lakukan untuk memisahkan kita. Mia dan aku tumbuh bersama. Dia mengenalku lebih baik dari siapapun. Selain orang tuaku, dia yang paling baik padaku. Dia pasti akan mendukungku dan mengatakan yang sebenarnya. Tunggu, mungkinkah apa aku juga membuat Mia takut? Tapi kenapa? Tapi dia jelas tidak menginap bersamaku. Bisakah video benar-benar membuat seseorang gila? Sial, ponselku mati. Bapak Brown, meskipun bukti ini menjelaskan mengapa Anda melakukan ini, Anda tetap secara ilegal mengurung seorang warga dan harus dihukum. Silakan datang ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan kami. Ayo pergi. Pak Polisi, video itu, apa isinya sebenarnya? Bisakah Anda mengirimkan rekamannya supaya aku bisa lihat? Jangan sentuh aku. Maaf, Ibu Smith, tolong jangan hiraukan dia. Dia hanya polisi bantu magang yang belum terlatih secara profesional, dan dia ketakutan. Untuk video ini, video milik Bapak Brown ini sekarang menjadi bukti kunci. Tidak bisa dirilis ke publik. Harap mengerti. Ayo. Chloe, tidak ada yang perlu dilihat. Ayolah, kamu kebanyakan mikir. Coba pikirkan, kamu wanita lemah, tak berdaya, wanita kecil. Hal buruk apa yang bisa kamu lakukan? Aku pikir itu hanya Hunter yang bersikap misterius untuk mencari alasan putus denganmu. Atau, dia punya fetish aneh, seperti suka roleplay penculikan itu. Tidak, Mia. Chloe, aku pikir kamu akhir-akhir ini kurang istirahat. Terlalu stres. Jangan khawatir, malam ini, aku akan tidur denganmu. Aku akan pastikan kamu mimpi indah. Tidak, Mia. Sampai kita tahu kebenarannya, kamu tidak bisa menginap. Kalau enggak, Aku tahu. Kita sekamar di kampus, dan tinggal bersama setelah lulus. Kita berdua sudah tidur di ranjang yang sama berkali-kali, dan tidak pernah terjadi apa-apa. Kamu tidur dengan Hunter sekali, dan terjadi masalah. Aku pikir itu salah Hunter. pokoknya, malam ini, kamu harus mengawasiku. Jangan biarkan aku tertidur. Jika kamu melihatku tidur, bangunkan aku segera. Chloe, tidur saja kalau mau. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan yang bisa menakutiku. Mungkin Mia benar-benar bisa membantu aku menemukan kebenaran. Baiklah, saat kamu tidur malam ini, kamu harus hati-hati. Jika kamu melihat sesuatu aneh, bangunkan aku segera. Aku urus. Mia? Pisau? Bagaimana aku punya pisau di tanganku? Chloe, Mia di ICU. Pasien tidak memiliki luka luar yang terlihat, tapi sepertinya dia mengalami syok psikologis yang berat. Jadi setelah kegelisahan itu, dia jatuh koma, dia mungkin kehilangan sebagian ingatan. Kapan dia akan sadar? Sulit dikatakan.
Ini psikologis, tergantung pada kemauan pasien, bisa berbulan-bulan, atau bahkan setahun atau lebih. Terima kasih. Ibu Smith. Kebenaran tentang kasus ini masih perlu diselidiki lebih lanjut. Sampai saat itu, tolong bekerja sama dengan kami. Ayo. Ini semua salahku. Seandainya aku mencegah Mia menginap, dia tidak akan seperti ini. Mia. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Seharusnya aku mengatakan yang sebenarnya kepada Mia lebih awal. Hunter, apa kebenarannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa? Kenapa bisa begini? Katakan saja padaku. Apa yang terjadi? Cukup. Baiklah. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kebenaran tentang malam itu adalah... Mia, ada apa? Apa yang terjadi? Katakan saja padaku. Mia, Chloe, kamu jauhi aku. Mia, para medis. Ambil defibrilator, cepat. Pasien mengalami henti jantung. Ayo mulai resusitasi sekarang. Lepaskan dia. Tidak bisakah kau lihat? Semua karena dirimu. Mia berakhir seperti ini. apa aku benar-benar pembawa sial? Kenapa aku sekali lagi menyakiti orang-orang terdekatku? Pertama orang tuaku, dan sekarang sahabat karibku. Apa gunanya hidupku lagi? Kebenaran, apa sebenarnya itu? Setelah aku pulang dari rumah sakit, aku mengunci diri di kamar, dan tidak mau bertemu siapapun, supaya aku tidak melukai siapapun. Aku memutus semua kontak sosial. Chloe, Kecuali Hunter yang sesekali mengantarkan kebutuhan, tidak ada yang mau berurusan denganku, si pembawa sial ini. Karena aku sudah terlalu lama terkunci di kamar, aku mengalami gangguan mental yang parah. Dan Hunter sangat khawatir tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Chloe, sampai. Chloe, Bapak dan Ibu Smith ada di sini. Ayah, Ibu, kalian ngapain di sini? Hunter, siapa yang bilang kamu boleh bawa orang tuaku masuk? Aku hanya khawatir padamu. Kamu sudah terkunci di kamar lebih dari sebulan, dan aku takut. Chloe, jangan salahkan Hunter. Kami tidak bisa menghubungimu, jadi kami mencari Hunter dan memintanya membawa kami ke sini. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Lihat dirimu, kamu terlihat sangat lelah. Chloe-ku, kamu pasti sudah banyak menderita dan berat badanmu turun banyak. Ibu, setelah terlahir kembali untuk kedua kalinya, ini pertama kalinya aku bertemu orang tuaku. Sebelumnya, aku takut menghadapi mereka. Takut aku akan menyakiti mereka, tapi sekarang, aku tidak mau lari lagi. Bapak dan Ibu Smith, Chloe mengunci diri di kamarnya selama lebih dari sebulan. Melihat dia baik-baik saja, saya lega. Kalian berdua lanjutkan ngobrol. Sebentar, saya akan pesankan hotel untuk kalian. Kenapa harus pesan hotel? Tempat Chloe besar sekali. Bisa kita tinggal di sini saja? Tepat sekali. Hotel sekarang mahal sekali. Yah, kami hanya orang biasa. Kami harus hemat dimanapun bisa. Hunter, kamu tidak khawatir kalau kami akan mengganggu waktu berdua kalian, kan? Tidak, sama sekali tidak. Lupakan saja, Ibu Smith. Saya akan pesan hotelnya. Saya lakukan sekarang juga. Bapak Smith, silakan masuk. Ibu Smith. Hunter selama ini menyembunyikan kebenaran dariku. Setelah menghabiskan malam bersamaku, dialah satu-satunya yang tidak pergi. Aku bersyukur, tapi aku curiga. Aku juga curiga, mungkinkah semua ini benar-benar karena dia? Tidak. Aku benar-benar tidak bisa mempertaruhkan keselamatan orang tuaku. Tidak mungkin. Hunter, lupakan saja. Sekarang musim turis. Hotel-hotel di sekitar sini semuanya sudah penuh dipesan. Bagaimana kalau kita menginap saja di tempat Chloe untuk malam ini? Tidak.
Ya. Bapak dan Ibu Smith, dengarkan aku. Bapak dan Ibu Smith, dengarkan saya. Bapak dan Ibu menginap di tempat Chloe? Itu benar-benar tidak nyaman. Begini saja. Kalian menginap di tempatku malam ini. Aku bawa mobil, jadi tidak masalah. Tidak, terima kasih. Biarkan orang tuaku menginap di tempatku, oke? Chloe, kamu gila? Apa kamu lupa apa yang terjadi pada orang-orang yang menginap bersamamu? Aku tahu. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada orang tuaku. Apapun terjadi pada orang tuaku. Ayah, Ibu, Hunter dan aku mau tidur sekarang. Kalian berdua istirahat juga, ya? Baiklah, kami, pasangan tua, tidak akan mengganggu kalian yang sedang dimabuk cinta. Chloe, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Berhenti bercanda. Buka pintunya. Aku harus pulang malam ini. Chloe, apa yang kamu lakukan? Malam ini, hanya kita berdua, tidak ada yang keluar dari ruangan ini. Tentu saja, dan tidak ada yang masuk juga. Buka pintunya sekarang. Atau aku akan berteriak? Rumah ini kedap suara. Kamu pernah mengunciku di sini sebelumnya, jadi kamu tahu itu. Chloe. Chloe, aku salah. Maafkan aku, ya, Chloe. Aku mohon, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membuat keputusan sendiri lagi. Hunter, malam ini, di sini, kamu harus cerita apa yang sebenarnya terjadi malam itu, atau kita akan menghabiskan malam bersama. Aku ingin melihat apakah kamu jadi gila besok. Oke, aku akan bicara. Aku akan cerita semuanya. Kamu benar-benar sakit. Sakit parah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika aku sakit atau berjalan sambil tidur, aku tidak akan membuat seseorang ketakutan sampai mati. Apa yang aku lakukan? Chloe, berhenti bertanya. Kamu, percayalah padaku. Kamu benar-benar sakit. Dan itu sangat serius. Tapi, aku sudah menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Aku akan menyembuhkanmu. Beberapa hari yang lalu, kamu terus menolak untuk menemuiku. Aku benar-benar terlalu cemas. Khawatir tentangmu. Jadi, itulah kenapa aku memanggil Bapak dan Ibu Smith ke sini. Mengunciku? Mengikatku? Ini caramu menyembuhkanku? Hunter, sebelum aku menghabiskan malam denganmu di hotel, aku benar-benar normal. Semuanya dimulai setelah malam itu, saat itulah segalanya berubah. Malam itu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kebenarannya? Aku. Baiklah, kamu tidak mau bicara. Kalau begitu, aku akan melihatnya sendiri. Chloe. Chloe, kamu tidak apa-apa? Chloe, ada apa? Tolong. Ada orang di sini? Siapapun. Hunter, Chloe, kamu akhirnya bangun. Sini. bagaimana pintunya bisa terbuka? Jadi di mana ayah dan ibu? Tentang tadi malam. Kamu tidak ingat sama sekali. Tadi malam. Aku hanya ingat. Aku mengambil ponselmu untuk menonton video yang aku rekam sebelumnya. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Untung kamu tidak ingat itu.
Apa yang tidak aku ingat? Hunter, apa lagi yang terjadi tadi malam? Apa yang terjadi pada ayah dan ibu? Kemana mereka pergi? Tidak. Chloe, Ayah? Ibu? Ayah? Ibu? Di mana kalian? Jangan menakutiku. Ini camilan tengah malam favorit ayahku. Tapi kenapa? Sudah dibuat, tapi tidak ada yang memakannya? Mungkinkah? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menghubungi ayah dan ibu? Aku tidak bisa tersambung dengan mereka. Apa sebenarnya yang aku lakukan tadi malam? Hunter, apa yang terjadi pada ayah dan ibu? Katakan padaku. Bapak dan Ibu Smith. Mereka hilang. Bapak dan Ibu Smith. Hilang. Chloe. Jangan panik. Biarkan aku jelaskan. Tadi malam, setelah kamu tertidur, aku takut sesuatu Jadi aku terjadi memanggil padamu Bapak dan Ibu Smith ke sini dan membuka pintu. Aku tahu mereka tidak akan percaya padaku, jadi aku suruh mereka mengikatmu dulu. Tapi mereka salah paham. Dan mereka mengusirku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berbohong. Aku bersumpah. Kalau aku bohong, semoga aku disambar petir dan mati mengenaskan. Aku tidak bisa membujuk Bapak dan Ibu Smith. Tadi malam, di pintu, aku akan menjagamu, khawatir sesuatu terjadi. Tapi aku tidak sengaja tertidur. Saat aku bangun, aku melihat pintu depan terbuka lebar. Bapak dan Ibu Smith sudah pergi. Chloe. Chloe, kamu tidak apa-apa? Keluar. Catatan ini. Mungkinkah ini petunjuk dari ayah dan ibu? Lily? Lily? Aneh banget. Aku bersumpah aku tidak ingat orang ini sama sekali. Tapi kenapa? Namanya terdengar begitu familiar. Lily? Hai, teman sekamar baru. Aku Lily. Hai, aku Chloe. Chloe, aku sekarang pergi ke toko kue. Mau ikut? Lily? Maaf, kita akan pergi belanja lain kali. Menurutmu dia benar-benar kehilangan ingatannya? Aku yakin. Jangan khawatir. Tentang Lily. Dia sudah melupakan semuanya. Chloe. Melupakan semuanya tidak apa-apa. Ibu hanya ingin kamu hidup dengan baik.
Lily. Orang ini? Siapa dia? Kebenarannya? Mungkinkah tentang dia? Chloe. Chloe, kamu di sana? Chloe. Chloe. Chloe, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagus. Kamu pasti lapar. Aku akan buatkan kamu makanan. Hunter? Mia? Ayah? Ibu? Apa sih yang selama ini kalian sembunyikan dariku? Kenapa kalian tidak pernah memberitahuku tentang kehilangan ingatanku? Lily? Siapa di sana? Chloe. Aku buat makanan favoritmu, tumis jamur. Ini, coba cicipi. Jamur? Aku benci jamur. Hunter, kau sudah bersamaku selama 10 tahun. Kau bahkan tidak ingat itu? Chloe. Ini benar-benar kamu. Kamu kembali. Apa maksudmu kembali? Jelaskan. Apa yang kembali? Perjelas maksudmu. Hari itu, video yang kamu rekam sendiri. Bukankah kamu sudah menontonnya? Sudah. Tapi, sepertinya aku lupa lagi. Apa sebenarnya isinya? Yang menyebabkan aku kehilangan ingatan, aku bahkan tidak ingat apa yang kulihat. Chloe, jangan khawatir. Kalau kamu lupa, kita tonton saja lagi. Kali ini, aku akan menontonnya bersamamu. Chloe, janji padaku. Apapun yang kamu lihat, tetap tenang. Sebentar lagi, kita akan tahu seluruh kebenaran. Aku mau mangga. Aku mau seafood. Aku mau makan. Aku mau cupcake mangga. Aku akan membunuhmu. Bunuh? Aku ingat semuanya. Orang di video itu adalah aku. Tapi bukan aku. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Itu aku di video. Tapi itu bukan aku sebenarnya. Aku tidak pernah suka menari. Tapi Lily jurusan tari. Lily itu soal kecantikan. Dia suka belanja baju. Dia suka menata rambut. Mencoba berbagai penampilan. Aku alergi mangga. Dan aku juga tidak pernah makan jamur. Tapi yang paling Lily sukai adalah jamur dan kue mangga. Lily. Dia teman sekamar kuliahku, Lily. Tapi kenapa aku lupa segalanya tentang dia? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kita? Aku. Dan kenapa aku berubah menjadi dia dalam mimpiku? Lily, dia teman sekamar kuliahku, Lily. Tapi kenapa aku tidak bisa mengingat apapun tentang dia? Apa yang terjadi di antara kita? Aku. Dan kenapa aku berubah menjadi dia dalam mimpiku? Kenapa ini terjadi? Siapa aku? Apakah aku Chloe atau Lily? Chloe. Kamu bukan Lily. Kamu Chloe. Kamu Chloeku. Kamu sayangku. Kamu cinta dalam hidupku. Kita akan segera menikah. Kita akan sangat bahagia bersama. Persetan. Chloe dan aku akan bahagia. Dia. Apa yang dia katakan? Chloe, apa kamu baik-baik saja? Hunter, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku menjadi Lily? Dan kenapa kamu dan Mia begitu ketakutan? Apa alasan sebenarnya? Karena itu adalah kamu yang membunuh Lily dengan tanganmu sendiri.
Hunter, kamu ngomong apa sih? Dari yang aku ingat, Lily dan aku sangat dekat. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Apa kamu mencoba mengacaukanku saat ingatanku masih kabur? Itu permainanmu? Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa tunggu sampai Nia bangun dan tanya dia, atau tunggu sampai Bapak dan Ibu Smith kembali dan tanya mereka. Kamu akan percaya mereka, kan? Bagaimana mungkin aku membunuh Lily? Apa dendamku padanya? Sehari sebelum wisuda, kamu dan Lily di pintu asrama, bertengkar. Aku melihatnya. Kamu bilang Lily menjiplak skripsimu. Lily menyangkalnya. Kamu mulai berantem. Lalu, saat saling dorong, dia tidak sengaja jatuh dari tangga. Chloe, hari itu, kamu benar-benar trauma. Kamu pingsan dan jatuh. Lily tidak bisa diselamatkan dan meninggal. Kejadian itu dinyatakan sebagai kecelakaan karena perawatan yang buruk oleh sekolah. Kamu tidak sadar untuk waktu yang lama. Saat kamu bangun, kamu bahkan tidak ingat Lily. Jadi, itulah yang terjadi. Awalnya, Bapak dan Ibu Smith dan aku pikir kamu baik-baik saja. Tapi setelah itu, kamu mulai bertingkah semakin aneh. Tiba-tiba saja mulai menari di kamar. Makan banyak mangga yang kamu alergi. Tanpa sadar. Mulai benar-benar suka makan jamur. Awalnya, aku pikir seleramu berubah. Sampai malam itu di hotel. Kamu sudah tidur. Di tengah malam, kamu tiba-tiba bangun. Menarik kerah bajuku. Bilang kamu ingin membunuhku. Hunter, kamu jelas melihat hari itu Chloe mendorongku dari gedung. Kenapa kamu melindunginya? Hanya karena aku tidak secantik dia? Hanya karena skripsiku tidak sebaik miliknya? Jadi aku pantas mati? Chloe, ada apa denganmu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah kaki tangan, kamu pembunuhnya, kamu melindunginya. Aku akan membunuhmu. Lily, kamu adalah Lily. Chloe, bangun. Chloe, Hari ini, entah aku membunuhmu, atau kamu membunuh wanita itu. Chloe, buat dia membayar untuk hidupku. aku sangat ketakutan saat itu. Aku pikir hantu Lily datang untukku dan merasuki dirimu. Chloe, maaf. Aku terlalu takut saat itu. Jadi aku lari dan meninggalkanmu. Tapi kemudian aku mencarinya. Tahu bahwa kamu hanya sakit. Jadi aku buru-buru kembali. Chloe, kali ini, aku akan pergi denganmu ke dokter. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Bisakah kamu memaafkanku? Jadi itulah kenyataannya. Tapi kenapa? Apakah aku masih tidak bisa mengingat semua kejadian ini? Aku takut bahwa saat kamu mengalami episode skizofrenia, kamu akan berubah menjadi Lily lagi dan menyakiti dirimu sendiri. Jadi aku mengikatmu. Aku sudah memesan seorang terapis untuk datang untuk bicara denganmu. Tapi kamu menelepon Mia duluan. Mia, ini salahku. Dan apa yang terjadi padanya adalah salahku. Dia melewatkan peringatan yang aku kirim padanya. Jadi malam itu, kamu berubah menjadi Lily lagi dan mengamuk, memegang pisau, mengejar Mia. Mia sangat ketakutan sampai pingsan. Jadi itulah yang terjadi. Aku meminta Bapak dan Ibu Smith untuk datang, berharap mereka bisa membantumu juga. Mereka tahu tentang Lily, dan mereka juga merasa sangat bersalah tentang itu. Ayah dan ibu. Mereka tahu kebenarannya. Lily tidak pernah punya orang tua. Dia dibesarkan di panti asuhan. Jadi, Bapak dan Ibu Smith mengurus pemakamannya dan menguburkannya di kampung halamanmu. Mereka juga membereskan barang-barangnya, tapi aku sungguh tidak bermaksud memanggil Bapak dan Ibu Smith ke sini. Aku tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini. Ini semua salahku, aku menghancurkan mereka. Apakah aku benar-benar melakukan sesuatu yang begitu mengerikan? Aku selama ini menyembunyikan kebenaran darimu. Itu juga ide Bapak dan Ibu Smith. Mereka sangat peduli padamu. Mereka tahu kamu tidak sengaja. Mereka takut jika kamu tahu kebenarannya. Kamu akan terpicu lagi. Maafkan aku. Ini semua salahku. Kita dulu sangat dekat. Aku seharusnya tidak melupakanmu.
Dan aku pasti tidak seharusnya membunuhmu dengan tanganku sendiri. Andai saja aku bisa memutar waktu, kenapa aku tidak bisa kembali ke hari kematianmu dan menyelamatkanmu? Pantasan kamu sangat membenciku. Kamu rela melepas reinkarnasi hanya untuk kembali padaku. Lily, jika kamu menginginkan tubuh ini, ambillah. Chloe, tenanglah. Chloe. Lily sudah meninggal. Kematiannya adalah kecelakaan. Itu kesalahan sekolah. Tanggung jawab itu tidak seharusnya ada padamu. Jangan biarkan apa yang terjadi mengubahmu menjadi seperti ini. Lily, kamu bisa beristirahat sekarang. Chloe sudah sangat menderita. Dia kehilangan sahabat karibnya, kehilangan pekerjaannya. Jangan biarkan dia kehilangan orang yang dicintainya dan orang tuanya. Chloe, ayo kita pergi ke terapis. Pergi minta bantuan, oke? Jika aku pergi ke terapis, bagaimana dengan Lily? Lily, apakah dia akan menghilang selamanya? Lily sudah mati. Kalau kamu terus begini, kamu akan benar-benar kehilangan akal sehat. Pikirkan Bapak dan Ibu Smith, pikirkan aku. Kami akan segera menikah. Chloe, dengarkan aku. Bapak dan Ibu Smith pasti melihat kamu berubah menjadi Lily. Menjadi takut, jadi mereka pergi tanpa bicara. Bukankah kamu ingin hidup normal lagi? Bagaimana jika suatu hari kamu bermalam dengan orang lain, dan berubah menjadi Lily lagi? Kamu mau bikin orang lain jadi gila. Baiklah, aku akan pergi ke terapis. Aku ingin normal. Aku tidak mau jadi pembawa sial lagi. Aku sudah mengatur terapis untukmu, di ruang konsultasi 1. Oke, mengerti. Sebelum kebenaran terungkap, aku belum bisa sepenuhnya percaya padanya. Ibu Smith, kondisi Anda, saya punya gambaran umum tentang itu. Ini mungkin bukan skizofrenia. Lalu apa itu? Apa kamu pernah mendengar bahwa ketika seseorang mengalami trauma ekstrem, otak secara bawah sadar memblokir ingatan menyakitkan itu, dan ingatanmu seperti itu, itulah kenapa kamu selama ini memblokirnya. Ya, aku tidak sengaja membunuh sahabatku. Itu benar-benar menyiksaku. Apakah itu ingatanmu sendiri? Atau ada yang menanamkannya di kepalamu? Seseorang memberitahu saya. Aku sendiri tidak benar-benar mengingatnya. Itu aneh. Jika kamu benar-benar mengalami ini, setelah sugesti hipnotis yang baru saja kuberikan, kamu seharusnya bisa mengingat sesuatu. Tapi ingatanmu tidak menunjukkan tanda-tanda kembali. Itu berarti hanya ada satu masalah. Masalah apa? Kamu telah dibius. Tidak mungkin. Hasil tes narkoba menunjukkan bahwa tubuhmu memiliki tanda-tanda obat-obatan terlarang. Orang yang memberimu obat terlarang jelas tidak ingin kamu mengingat sesuatu. Itulah kenapa mereka terus memberimu obat-obatan itu. Sampai baru-baru ini, mereka berhenti sebentar. Itu memungkinkanmu mendapatkan kembali beberapa ingatan. Tidak mungkin. Siapa yang bisa memberiku obat tanpa aku sadari? Dan ada hal lain yang membuktikannya. Misalnya, waktu yang kamu habiskan bersama temanmu pasti menyenangkan. Kenapa itu juga dilupakan? Apa benar karena rasa bersalah sehingga kamu tidak bisa menghadapi temanmu yang telah meninggal, dan karenanya kamu benar-benar melupakannya? Dan kenapa secara tidak sadar kamu melakukan gerakan yang sama seperti temanmu? Aku akan membunuhmu. Aku ingin makan kue mangga. Apa maksudmu? Bahwa hal-hal itu semua adalah hal yang secara tidak sadar aku lakukan. Kamu mungkin saja, karena suatu alasan saat itu, memberi dirimu sugesti psikologis. Tapi satu hal yang pasti, kehilangan ingatanmu disebabkan oleh obat-obatan itu, yang membuatmu melupakan temanmu. Dokter, aku mengerti. Aku hanya punya satu permintaan sekarang. Apakah ada cara kamu bisa membantuku mendapatkan kembali ingatanku secepat mungkin? Ada satu cara.
Tapi, aku perlu menempatkan otakmu di bawah hipnosis untuk membantumu mendapatkan kembali ingatanmu. Ini bisa merusak sarafmu. Tidak masalah, asal aku bisa mendapatkan kembali ingatanku, aku akan bayar berapapun. Apakah ini ingatan dari malam itu? Sayang, Chloe, perempuan itu, aku sudah membuatnya pingsan. Ayo naik. Ayo lanjutkan. Aku sudah beberapa hari tidak melihatmu, dan aku merindukanmu. Hunter, ini wajah aslimu? 1 detik kau bercinta denganku, detik berikutnya, kau bisa tanpa rasa bersalah sedikit pun, bermesraan dengan orang lain. 10 tahun cinta kita, sia-sia belaka. Coba lihat siapa yang kau ajak bermesraan. Siapa orang ini? Mia. Mia? Gak mungkin, Mia adalah sahabat karibku. Gak mungkin Hunter bawa dia ke sini. Ngapain dia di sini? Dia pasti ke sini untukku. Jijik banget. Aku akan bunuh kalian semua. Aku akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu. Kalian berdua bunuh Lily. Aku akan balas dendam buat Lily. Aku akan membalaskan dendam untuk Lily. Chloe, ingatanmu kembali. Ya, aku ingat semuanya sekarang. Pada hari wisuda, kalian berdua berselingkuh, dan Lily melihat kalian, jadi kalian berdua sengaja mendorongnya dari gedung. Hunter, kamu. Chloe bekerja di luar kampus untukmu, dan kau benar-benar tidur dengan sahabat karibnya. Kalian berdua apa masih manusia? Lily, itu kecelakaan. Jangan bilang Chloe, kumohon. Sebutkan harganya. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Kalian berdua tidak bisa menyuapku. Aku tidak hanya akan memberitahu Chloe, tapi juga seluruh sekolah. Biarkan mereka tahu kalian berdua orang seperti apa. Berhenti di situ. Jika kau berani mengatakan apapun, aku akan membunuhmu. Lepaskan. Lepaskan aku. Jadi begitulah Lily meninggal? Itu kamu yang membunuh Lily. Aku tidak percaya aku lupa semua ini. Maafkan aku, Lily. Dan kalian berdua memfitnahku di depan orang tuaku, mengatakan aku tidak sengaja mendorongnya dari tangga. Chloe, Aku akan membalaskan dendam Lily. Kamu pukul dia sampai mati. Tidak apa-apa. Dia hanya pingsan. Bunuh saja dia. Lemparkan dia dari tangga. Mia, sahabat karibku. Apakah kamu juga merencanakan semua ini? sebelum kamu bicara, gunakan kepalamu. Pikirkan baik-baik. Ini hotel. Kamera di mana-mana di luar. Kamu mau masuk penjara? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia ingat kita membunuh Lily. Dia tidak akan melepaskan kita. Jangan khawatir. Aku punya rencana. Apa ini? Antidepresan ini. Meminumnya akan membuatnya melupakan kenangan menyakitkan. Aku sudah memberinya obat ini selama ini. Jadi ingatannya tidak pernah kembali. Aku akan menaikkan dosisnya mulai sekarang. Sayang, kamu selalu tahu apa yang harus dilakukan. Kalian berdua akan segera menikah. Rencana kita tidak boleh gagal. Setelah kita menikah, asuransi yang aku ambil untuknya akan berlaku. Lalu, kita akan menghabisinya untuk selamanya. Kita bisa mengambil uangnya dan bersenang-senang. Saat dia bangun, kamu harus bertindak meyakinkan. Jangan biarkan dia curiga.
Ibu Smith. Ibu Smith, bagaimana perasaanmu? Aku ingat, ingatanku sudah kembali sepenuhnya. Orang tuaku, mereka dalam bahaya. Chloe, kamu udah balik. Aku udah balik. Gimana terapinya? Ingatanmu. Balik, balik. Ada apa? Enggak, mobilku mogok di jalan, jadi aku nggak jadi datang. Nggak apa-apa. Aku akan ikut lain kali. Aku buatkan kamu. Kesukaanmu. Iga rebus. Duduk dan makan. Ayo. Makanannya sudah di sini. Ayo, ayo. Hunter dulu yang masak semuanya. Jadi begini caranya kamu membiusku, sayang? Jangan terus menumpuk makanan di piringku. Kamu juga makan. Ini semua makanan bergizi yang kubuat untukmu. Cepat makan. Ambil lagi. Makan habis. Apa? Kamu mual? Perutmu sakit? Kamu baik-baik saja. Sayang, aku pikir mungkin kita harus memajukan pernikahan. Kenapa tiba-tiba bahas itu? Bukankah kita bilang kita akan tunggu sampai ketemu Bapak dan Ibu Smith? Sayang, aku hamil. Sayang, kamu hamil? Sungguhan? Kamu tidak bercanda, kan? Itu benar. Awalnya, aku juga tidak percaya. Tapi laporannya jelas mengatakan begitu. Aku benar-benar hamil. Itu hebat. Aku akan menjadi seorang ayah. Tetap di rumah. Aku pergi sekarang. Aku akan membelikanmu suplemen untuk menguatkanmu. Aku akan menjadi seorang ayah. Tetap di rumah saja. Bagaimana bisa kau biarkan dia hamil? Katakan padaku, apakah kau akan bersikap lunak padanya karena bayinya? Bagaimana aku tahu? Rencana berubah. Tapi untungnya, dia memajukan pernikahan. Jadi kita bisa memajukan rencana kita juga. Jaga kedua orang tua itu. Jangan biarkan mereka keluar dan mengacaukan segalanya. Jadi ayah dan ibuku benar-benar ada di tanganmu. Hunter, kau membunuh sahabatku. Kau telah berbohong padaku selama ini. Dan sekarang, kau juga mengejar ayah dan ibuku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Chloe, aku mematikan alarmku pagi ini, dan ingin tidur beberapa menit lagi, tapi tidak menyangka akan ketiduran lagi. Kamu nggak marah karena aku telat di pernikahanmu, kan? Masih pura-pura ya? Lihat saja, berapa lama kamu bisa bertahan. Tentu saja tidak. Lagi pula, kamu sahabat karibku. Oh, Nia, aku menakuti kamu malam itu saat sedang berjalan sambil tidur. Maaf. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Gaun pengantinmu. Mungkin tidak apa-apa. Terima kasih. Gaunmu juga cantik. Gaun yang kupakai ini adalah hadiah dari seorang teman. Ini desain terbaru dari desainer terkenal Helen. Dia ingin aku memakainya khusus di pernikahanmu. Ibu Zhang, hari ini adalah pernikahan temanmu. Kenapa kamu berpakaian sangat formal? Chloe dan aku sahabat karib, loh, kamu pasti tidak keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Tapi aku ingat Helen tidak pernah mendesain gaun ini. Dan kainnya tidak terlihat seperti bahan berkualitas tinggi. Lebih mirip sesuatu yang dibuat murah dari pedagang kaki lima. Tiruan murahan. Kamu memperlakukannya seperti harta karun, tepat sekali. Memakai ini sebagai pengiring pengantin, sebagai sahabat karib pengantin, sangat memalukan. Mungkin aku memakai gaun yang salah. Aku tidak percaya Hunter akan memberiku tiruan murahan. Chloe, nikmati kemenangan kecilmu hari ini. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Nia, aku tahu tentang apa yang kalian berdua lakukan. Apa katamu? Apakah Hunter memberitahumu bahwa dia membiusku? Dia menipumu. Aku tidak pernah kehilangan ingatanku. Kamu. Hunter membodohimu, dan inilah kau, bertingkah seperti si manis, jatuh ke dalam perangkapnya. Seberapa banyak yang kamu tahu? Untuk yang kaya, atau yang miskin. Dalam sakit dan sehat, apakah kamu mengambil satu sama lain sebagai pasangan sahmu? Hunter, karena kau begitu tidak berperasaan, jangan salahkan aku jika aku kejam. Aku tidak.
Chloe, acara macam apa ini? Bagaimana kau masih bisa bercanda? Hunter, kau pikir aku akan bercanda di saat seperti ini, saat kau dan sahabat karibku? Saat kau dan sahabat karibku bermesraan? Bagaimana kau tidak bisa melihat ini akan terjadi? Benar. Sebenarnya, Hunter sudah lama bersamaku. Bukankah itu sahabat karib pengantin? Cinta baru versus cinta lama. Ini bakal jadi tontonan yang bagus. Chloe, Hunter dan aku sudah lama bersama. Bahkan jika kau sudah bersamanya selama 10 tahun, terus kenapa? Yang tidak dicintai adalah perusak rumah tangga. Seberapa banyak yang kamu tahu? Sejujurnya, Hunter bilang padaku bahwa kamu mendorong Lily turun tangga. Bersamamu? Hanya untuk membuatmu tenang. Menyembunyikan kebenaran dariku tentang kalian berdua bersama juga karena kamu tidak ingin kehilangan aku. Tapi aku tidak peduli. Aku mencintainya, jadi aku tidak keberatan. Lagi pula, aku akan menikah hari ini. Aku akan mendapatkan semua yang aku inginkan. Aku tidak keberatan memberitahumu. Dia diam-diam dan memberitahumu ini. Aku juga tahu. Dia berbohong padamu tentang membelikanku asuransi. Supaya nanti dia bisa lebih mudah bersamamu. Tapi aku sudah hamil. Dan aku mencintainya. Bagaimana dia tega meninggalkan aku dan anak kami demi ini? Chloe, apa kamu gila? Hunter, untuk menutupi kejahatannya, menipumu, membiusmu, menyakitimu, dan kamu masih ingin bersamanya? Tidak apa-apa, dia mencintaiku. Untuk mempertahankanku, itulah kenapa dia ingin membuatku kehilangan ingatan. Tapi sekarang aku tidak peduli lagi, dan aku sudah menelepon polisi. Kamu tunggu saja setelah pernikahan, kamu akan masuk penjara dan membayar atas apa yang kamu lakukan pada Lily. Aku salah, Chloe. Hunter adalah dalangnya. Aku juga tertipu. Kenapa aku harus percaya padamu? Percayalah, aku tahu di mana orang tuamu. Chloe, selama bertahun-tahun persahabatan kita, beri aku kesempatan lagi. Mia, ada apa denganmu? Kapan aku pernah bersamamu? Cintaku pada Chloe tulus. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Oh, sangat setia. Tapi Lily bilang, itu tidak benar. Chloe, Lily sudah mati. Kenapa kamu bingung lagi? Semuanya, aku adalah Lily. Siapapun yang pernah bermalam denganku tahu persis siapa diriku. Hunter, ada apa dengan kejutan ini? Kau benar. Tadi, aku pergi ke tempat Chloe untuk nongkrong. Saat malam tiba, dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Kami ketakutan setengah mati. Chloe, berhenti main-main. Ini sama sekali tidak lucu. Sayang, apa yang membuatmu begitu bersalah? Bersalah karena meracuniku? Atau bersalah karena kau mendorong Lily turun tangga dan itu terbongkar? Apa yang kau bicarakan? Lily adalah sahabatmu. Kenapa aku harus membunuhnya? Maaf, sayang. Kau kembali. Kau bicara gila lagi. Kau benar-benar membuatku ketakutan. Itu karena dia melihat kita selingkuh. Hunter, kau melakukannya tapi tidak mau mengaku? Apa kau laki-laki? Diam. Chloe, jangan dengarkan Mia. Aku tahu ingatanmu sudah kembali. Tapi hari itu, semuanya benar-benar kacau. Itu benar-benar bukan aku yang mendorong Lily turun tangga. Itu kecelakaan, aku bersumpah. Hunter, si manis. Kau mengkhianati Chloe. Dan kau mendorongku turun tangga, kau bahkan bukan manusia. Apa kau Chloe? Atau Lily? Apa kau manusia atau hantu? Aku datang dari neraka. Aku merasuki tubuh Chloe. Hanya untuk datang dan mengambil nyawamu. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya hidup lebih buruk dari kematian. Aku datang dari neraka, merasuki Chloe, hanya untuk mengambil nyawamu. Bahkan jika itu membunuhku, aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Chloe, tidak. Lily, dengarkan aku. Hari itu hanya kecelakaan.
Aku benar-benar tidak bermaksud membunuhmu. Bukankah laporan tanggung jawab sudah keluar? Itu kesalahan sekolah. Kau masih berbohong padaku. Kau tahu hari itu berbahaya, tapi kau sengaja mendorongku. Kau membuatku jatuh tepat di depan Chloe. Setelah itu, untuk menghindari tanggung jawab, kau memberi Chloe obat agar dia lupa. Dan kau berbohong kepada orang tuanya, mengatakan bahwa Chloe mendorongku dari gedung. Bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Aku teman sekelas Chloe. Kukira itu hanya kecelakaan. Tak pernah menyangka kebenarannya seperti ini. Ya Tuhan, Hunter benar-benar orang seperti itu? Diam. Kau punya bukti. Siapa yang benar-benar melihatku mendorong Lily jatuh? Aku bisa membuktikannya. Bukan hanya itu, kau juga menculik orang tua Chloe dan mencoba membungkam mereka selamanya. Bapak Hunter Brown, Anda diduga melakukan pembunuhan, kejahatan yang keji, ikut kami. Sayang, kami minta maaf, ayah dan ibu datang terlambat. Berjalan dalam tidur malam itu membawa kami pada kebenaran. Hunter benar-benar menyergap kami di pintu. Ibu, tidak apa-apa. Semuanya seharusnya sudah berakhir sekarang. Aku merencanakan semuanya dengan hati-hati, tapi semuanya hancur di langkah terakhir. Aku tidak bisa menerima ini. Ini semua salahmu. Jika aku tidak bisa hidup, kau juga tidak akan. Aku akan membunuhmu. Bawa dia pergi. Lily. Dia akhirnya diadili. Kau akhirnya bisa beristirahat dengan tenang.